Puji Tuhan. Salam. Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita sekaliannya. Tidak lupa saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah kaum muda remaja sebagaimana biasanya. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa memohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sehingga kita boleh merasakan pertolongan Tuhan lewat lawatan Tuhan malam hari ini bagi kita sekaliannya. Ibadah pelayanan kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, biarlah di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja tentang studi Yusuf dari Kejadian pasal 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki Ya. yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di On. Ya. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, Ya. sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan Ya. kepada rumah bapakku. Ya. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Istri pertama yang sulung bernama Manasye, istri yang kedua anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya, mari kita menyimak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Tentunya dimulai dari anak yang sulung, yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yaitu 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Saat ini kita masih memperhatikan hal yang pertama tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya. Yusuf lupa kepada kesukarannya. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kisah itu ditulis dalam Kejadian pasal 37. Hal ini sudah disampaikan berulang kali pada tahun yang lalu. Fase yang kedua, ketika Yusuf tinggal di rumah Potifar, Kejadian 39. Sekarang kita masih berada di dalam fase yang kedua, namun masih ada fase yang ketiga, yaitu ketika Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian pasal 40. Kejadian pasal 40. Sekarang kita masih berada pada fase yang kedua, yaitu ketika Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kisah itu ditulis di dalam Kejadian 39. Sekarang Kejadian 39 ayat 6 bagian B. Silakan. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya Ya. dan elok parasnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita menjadi sama dengan Yusuf. Amen. Manis sikapnya, elok parasnya. Mengingat hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Puji Tuhan. Mari kita menyingkir manakala kenajisan itu mengejar. Amin, saudaraku. Yesus sendiri juga pada waktu pagi hari, ketika orang-orang sudah meninggalkan perempuan yang kedapatan berzina di pagi hari, tinggal Yesus dengan perempuan itu seorang diri. Tetapi setelah Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat dosa, Yesus berkata, pergilah, tetapi jangan berbuat kembali.
Jadi dia tidak mau, Yesus tidak menuruti perasaan manusia dagingnya. Puji Tuhan. Melainkan Yesus memerintahkan perempuan itu untuk segera pergi. Dengan syarat jangan mengulangi dosa yang sama. Jadi di hari-hari terakhir ini kita perlu segera menyingkir dari dosa. Manakala kenajisan itu mengejar, kita perlu menyingkir. Jadilah Yusuf-Yusuf menjadi Yusuf-Yusuf di zaman akhir ini, supaya dari sikap kita nama Tuhanlah dipermuliakan, sehingga pengajaran mempelai ini bisa menembusi dunia ini dari timur sampai ke barat. Setuju? Puji Tuhan. Lanjut, ketentuan firman Allah terhadap sidang mempelai Tuhan ialah manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikapnya dan elok parasnya. Mengapa demikian? Karena sidang mempelai Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya. Tidak boleh ada cacat dan celanya. Mari kita lihat mempelai Tuhan, segera langsung kita perhatikan mempelai Tuhan dengan keadaan tanpa cacat dan tanpa celah di dalam Kidung Agung pasal 4 ayat yang ke 1 sampai dengan ayat 7. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Puji Tuhan. Lihatlah cantik engkau, Ya. manisku. Ya. Sungguh cantik engkau. Terus? Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Ya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang Ya. bergelombang turun. Jadi, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Di sini mempelai laki-laki berkata, sungguh lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, puji Tuhan. Lanjut ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Gigimu bagaikan kawanan domba. Terus? Yang baru saja dicukur. Ya, Yang tadi rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Ayat yang kedua, gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur. Terus? yang keluar dari tempat pembasuhan. Terus? Yang beranak kembar semuanya. Yang tak beranak tak ada. Terus? Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu. Ya. Dan elok mulutmu. Terus? Bagaikan belahan buah delima pelipismu. Ya. Di balik telekungmu. Terus? Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Ayat 5. Seperti 2 anak rusa buah dedamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Terus? Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke gunung Mur dan ke bukit kemenyan. Ya, kemudian ayat terakhir kembali mempelai laki-laki berkata, terus? Engkau cantik sekali Ya. manisku, Ya. tak ada cacat celah padamu. Ya, pada ayat yang ke-7 ini mempelai laki-laki kembali berkata, memuji mempelai perempuan dan berkata, engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Puji Tuhan, tak ada cacat celah padamu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saudara, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan karena mempelai perempuan itu memang cantik. Berarti tanpa cacat atau celah. Dengan lain kata, manis sikapnya, elok parasnya. Adapun kecantikan dari mempelai perempuan terpancar dari 7 hal yang nyata yang dapat dilihat oleh mempelai laki-laki, antara lain 1. Mata, 2. Rambut, 3. Gigi, 4. Bibir atau mulut, 5. Pelipis, 6. Leher, 7. Buah dada. Puji Tuhan. 7 perkara ini sudah disampaikan dan tentu kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Tentu kita sudah diberkati oleh Tuhan. Perlu untuk diketahui, ketika mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan, menunjukkan bahwa mempelai perempuan sudah berada di dalam hati mempelai laki-laki surga. Ketika mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya, menunjukkan bahwa mempelai perempuan itu betul-betul berada di dalam hati dari mempelai laki-laki surga. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang keluar dari mulut
tentu berasal dari dalam hati. Amin, saudaraku. Yesus tidak asal bicara, termasuk di dalam hal memuji mempelai laki-laki surga. Jadi sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, kalau mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya, itu menunjukkan bahwa mempelai perempuan ada di dalam hati dari mempelai laki-laki surga. Puji Tuhan, itu bisa dibuktikan, dapat dibuktikan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 45. Injil Lukas pasal 6 ayat 45. Puji Tuhan. Silakan baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Pohon dan buahnya. Ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik. Terus? Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Terus? Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Puji Tuhan. Sebab apa yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Jadi ketika mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan, sudah sangat jelas itu menunjukkan bahwa mempelai perempuan ada di dalam hati mempelai laki-laki surga. Puji Tuhan. Sekarang gambaran ketika mempelai perempuan ada di jantung hati Tuhan. Sebagai gambaran, ketika mempelai perempuan ada di jantung hati Tuhan, dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 28. Keluaran pasal 28 ayat yang ke 15 sampai dengan ayat 16, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai pakaian imam, Ya. haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan. Ya. Buatan seorang ahli. Ya. Buatannya sama dengan baju efod. Ya, terus? Demikianlah harus engkau membuatnya. Ya. Dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Ya. Yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Ya, jadi tutup dada ini dengan 5 warna. Terus? Haruslah itu 4 persegi. Iya. Lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Puji Tuhan. Tutup dada pernyataan keputusan berbentuk 4 persegi. Artinya panjang dan lebarnya sama, sejengkal. Puji Tuhan. Lalu ayat 15 kembali, kita lihat dulu persamaan dari ayat ini di dalam Wahyu pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Wahyu 21 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Puji Tuhan. Wahyu 21 ayat 15 sampai dengan ayat 16, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Terus? Dan ia yang berkata-kata dengan aku, Terus? mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas, Ya. untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Ya. Terus? Kota itu bentuknya 4 persegi, Ya. panjangnya sama dengan lebarnya. Iya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu Ya. 12.000 stadia. 12.000 stadia. Terus? Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Iya. Puji Tuhan. Kota Yerusalem baru bentuknya 4 persegi, berarti panjang dan lebarnya sama. Kemudian kalau diukur dengan tongkat, panjangnya adalah 12.000 stadia. Panjangnya 12.000 stadia. Jadi sama seperti tutup dada pernyataan keputusan, bentuknya 4 persegi, panjang dan lebarnya sama, sejengkal. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu kita kembali membaca ayat 2 sampai dengan ayat 2, ayat 9 sampai 11, kemudian ayat 2. Ayat 9 sampai 11, kemudian ayat 2. Wahyu 21 ayat 9 sampai 11 dan ayat 2. Baca. Maka datanglah
Dilihatlah seorang dari ketujuh malaikat Ya. yang memegang ketujuh cawan Ya. yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Terus? Lalu ia berkata kepadaku, Ya. katanya, Ya. marilah ke sini. Ya. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan Ya. mempelai anak domba. Menunjukkan malaikat yang ketujuh menunjukkan pengantin perempuan mempelai anak domba. Terus? Lalu di dalam roh ia membawa aku Ya. ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, Ya. dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Ya. Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Ya, dari surga, dari Allah. Terus? Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, Ya. dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, Terus? bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ayat 2 kembali. Terus? Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Iya. Lihat ya. Kota Yerusalem baru, ya. Kota Yerusalem baru turun dari surga dari Allah, yang berhias turun dari surga dari Allah ke bumi yang baru. Berarti ke bumi yang baru. Berarti berarti mempelai perempuan 1000 tahun lamanya berada pada Allah, dekat dengan hatinya. Sesudah itu turunlah ia dari surga dari Allah ke atas bumi yang baru. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Itulah pengantin perempuan mempelai anak domba, disebut juga dengan Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Berarti 1000 tahun berada pada Allah, dekat dengan hatinya. Sesudah itu turunlah ia dari surga dari Allah ke atas bumi yang baru. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa mempelai perempuan benar-benar ada di dalam hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekarang lebih jauh kita melihat tentang mempelai Tuhan, Yerusalem baru, kota segi empat, dan juga kota setia. Keluaran 28 ayat 15. Keluaran 28 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Keluaran 28 ayat 15, baca. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan. Iya. Buatan seorang ahli. Ya. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya. Terus? Yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Puji Tuhan. Tutup dada penyataan keputusan. Di sini kita melihat tutup dada penyataan keputusan itu ternyata memiliki warna yang sama dengan baju efod. Ternyata memiliki warna yang sama dengan baju efod. Arti rohaninya untuk kita sekarang ialah bahwa tingkat kerohanian daripada mempelai perempuan sudah sederajat dengan mempelai laki-laki surga. Dengan lain kata, segambar dan serupa dengan Allah, atau sama mulia dengan Allah. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan akan membawa kita kembali kepada wujud semula, segambar serupa dengan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Kita menarik kesimpulannya. Sekarang, tutup dada penyataan keputusan itu merupakan bagian dari pakaian imam besar yang sangat menyolok dan mengundang perhatian karena kedudukannya yang khusus, yang spesial, yaitu berada di dekat jantung hati imam besar. Puji Tuhan. Haleluya. Itu tempatnya daripada tutup dada, dekat dengan jantung hati Tuhan. Dikhususkan dekat dengan jantung hatinya Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 17 sampai dengan ayat 20. Keluaran 28 ayat 17 sampai 20. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan. Ya. 4 jajar permata yaspis merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Terus Jajar yang kedua permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga permata ambar, akik kecubung. Jajar yang keempat permata pirus, krisopras dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Terus Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. puji Tuhan. Haleluya. Jadi selanjutnya di sini kita perhatikan pada tutup dada itu terdapat 12 batu permata tatahan. Selanjutnya pada tutup dada itu terdapat 12 batu permata tatahan dengan 4 jajar. Dengan 4 jajar. Berarti ada 3 batu permata setiap jajarnya sesuai dengan perintah Tuhan. Berarti ada 3 batu permata setiap jajarnya sesuai dengan perintah Tuhan. Kembali dulu baca ayat 21. Tadi 17 sampai 20, sekarang ayat 21. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Iya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku Ya. dari yang 12 itu. Selanjutnya, pada batu permata itu atau pada 12 batu permata tatahan itu harus terukir nama dari 12 suku keturunan Israel. Selanjutnya pada 12 batu permata tatahan itu harus terukir nama dari 12 suku keturunan Israel. Diukirkan seperti meterai. Nama daripada 12 suku Israel itu harus diukirkan seperti meterai. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi nama 12 suku Israel terukir pada 12 batu permataan itu sebagai meterai. Sebagai meterai. Puji Tuhan. Haleluya, sebagai meterai. Wahyu 7 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Wahyu 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Wahyu 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau Ya. pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, puji Tuhan. Jadi sebelum bumi, laut dan pohon-pohonan dirusakkan, terlebih dahulu Tuhan memeteraikan hamba-hambanya pada dahi mereka. Jadi terlebih dahulu Tuhan memberi meterai kepada milik kepunyaannya, hamba-hambanya pada dahi mereka. Maka bumi, laut ataupun pohonan selanjutnya akan dirusakkan. Ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang Ya. dimeteraikan itu. Jumlah mereka yang dimeteraikan itu ialah 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua Ya. suku keturunan Israel. jumlah mereka yang dimeteraikan itu ialah 144.000 orang dari semua suku keturunan Israel. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Jadi kesimpulannya adalah meterai Allah adalah jaminan bagi milik kepunyaan daripada Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Pada ayat 3, saudaraku, sebelum merusakkan bumi, laut dan pohon-pohonan, Tuhan terlebih dahulu memeteraikan hamba-hambanya pada dahi mereka. Pada ayat yang keempat, jumlah mereka yang dimeteraikan itu adalah 144.000 orang
dari semua suku keturunan Israel. Jadi meterai Allah pada dahi mereka itu adalah merupakan jaminan sehingga mereka mendapat perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, yang menjadi milik kepunyaan Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Bumi, laut, pohon-pohonan nanti suatu kali akan berlalu, dirusakkan. Tetapi yang menjadi milik kepunyaan Tuhan akan dimeteraikan pada dahi mereka semua sebagai jaminan. Puji Tuhan, kita bersyukur saat ini kita berada di dalam kegiatan Roh Allah, supaya pada akhirnya kita semua menerima meterai dari Allah yang hidup. Kita menerima meterai Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi jumlah mereka yang dimeteraikan itu ada 144.000 orang. 144.000 orang dari 12 suku keturunan Israel. Ini berkaitan dengan Wahyu 21 ayat yang ke-16. Kembali lagi dibaca Wahyu 21 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ya. Kota itu bentuknya 4 persegi, Ya. panjangnya sama Ya. dengan lebarnya. Ya, puji Tuhan. Yerusalem baru bentuknya adalah kota 4 persegi, panjang dan lebarnya sama. Terus? Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, Ya. 12.000 stadia. Ya. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Iya. Ketika kota itu diukur, kemudian ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, adapun ukuran daripada tembok, bentuk 4 persegi, panjangnya semua dan lebar, panjang dan lebar, bentuknya 4 persegi, panjang sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu adalah 12.000 stadia. Panjang dan lebarnya dan tingginya sama, 12.000 stadia. Haleluya. 12.000 stadia ini menunjuk kepada 12 suku keturunan Israel. Amin, saudaraku. Amin. 12 suku keturunan Israel. Lalu ayat 17. Lalu ia mengukur temboknya. Ya. 144 hasta. Ya, menurut 144 hasta. Terus ukuran manusia yang adalah juga iya. ukuran malaikat. Kemudian ukuran temboknya adalah 144 hasta. 144 hasta. Menurut ukuran manusia juga ukuran malaikat. Amin, saudaraku. Juga ukuran malaikat. Puji Tuhan. Berarti 12 kali 12 sama dengan 144.000. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Tadi ukuran manusia dan ukuran malaikat. Tadi ukuran manusia ada 12 suku Israel. Amin. Kemudian juga berlaku menurut ukuran malaikat. Berarti 12.000 dikali 12 sama dengan 144.000. Jadi sinkron sekali. Sangat sinkron sekali. Dapat dipahami? Amin. Sangat sinkron sekali. Dengan Keluaran 28 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Jadi jumlah mereka yang dimeteraikan itu adalah 144.000 orang. Dipelihara, dilindungi, dibela. Manakala nanti langit, bumi dan pohon-pohonan ini dirusak, menunjukkan Yerusalem baru, kota 4 persegi, kota setia, benar-benar ada di jantung hati Tuhan. Jangan pernah merasa rugi untuk berkorban di tengah-tengah kegiatan roh. Amin, saudaraku. Amin. Jangan pernah merasa rugi
berkorban di tengah-tengah kegiatan ruh. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, adapun tadi saya ulangi, ukuran tembok itu 144 hasta menurut ukuran manusia, juga ukuran malaikat. 12.000 dikali 12.000 sama dengan 144.000. Ukuran manusia juga ukuran malaikat. 12.000 kali 12.000 sama dengan 144.000 yang telah dimateraikan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Puji Tuhan. Efesus 1 ayat 13 sampai 14, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Ya. yaitu Injil keselamatanmu. Terus, Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, iya, dimeteraikan dengan Roh Kudus dimeteraikan dengan Roh Kudus. yang dijanjikannya itu. Terus, Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, iya, sampai kita memperoleh seluruhnya, iya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, iya. memuji kemuliaannya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di dalam Dia kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu bagaikan batu permata, harta yang mahal dan berharga. Dan roh, di mana tadi 12 suku keturunan Israel, nama mereka diukirkan pada 12 batu permata tersebut seperti materai. Amin. Amin. Sementara Roh Kudus yang dikaruniakan itu merupakan jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk menjadi miliknya, tujuannya untuk memuji kemuliaan Allah. Singkatnya, kita ini di dalam Dia dimateraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu merupakan jaminan dari segala sesuatunya. Setialah. Amin. Puji Tuhan, sampai kita menerima materai daripada Allah. Puji Tuhan, setialah dalam kegiatan Roh Kudus, sampai Roh Kudus itu betul-betul termaterai di dalam setiap kehidupan kita. Jadi perlu juga saya tambahkan sedikit, mulai dari sejak sekarang, berjuanglah untuk memperoleh keselamatan. Maksudnya, beri diri untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Beri diri untuk sepenuhnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Sampai nanti Roh Tuhan itu permanen, menjadi suatu materai, menjadi suatu jaminan keselamatan bagi kita, bahwa kita benar-benar adalah milik kepunyaan Allah, jantung hati Tuhan. Amin. Bagaikan tutup dada keputusan pernyataan Tuhan. Itulah Yerusalem baru, kota segi empat, kota setia, kota mempelai. Puji Tuhan. Lebih rinci dalam 2 Korintus 1. Tidak rugi ya ada dalam kegiatan roh. Amin. Kalau dahulu kita merasa rugi tiap hari beribadah, sekarang kita merasa bahwa kalau bisa, mengingat hari-hari ini sudah tidak lama, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kalau bisa, tiap hari kita ibadah. Kalau memang bisa. Puji Tuhan. Supaya betul-betul nanti roh itu benar-benar menyatu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Korintus 1. 2 Korintus 1. Ayat 21 sampai dengan ayat 22. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya.
sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita diteguhkan di dalam Dia. Lewat ibadah ini hidup kita diteguhkan dalam Kristus. Amin. Amin. Beribadah tidak lagi terpaksa. Justru sebaliknya, ibadah ini, lewat ibadah ini hidup muda remaja kita diteguhkan dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan. Terus, Adalah Allah yang telah mengurapi. dan lewat ibadah ini kita boleh mengalami pengurapan Allah. Amin. Terus, Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita Iya. sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya. Pengurapan dari Allah Roh Kudus itu merupakan meterai dari Allah sebagai tanda milik kepunyaan Allah. Puji Tuhan. Dan juga yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi saudara, lewat ibadah ini kita diteguhkan oleh Tuhan dan kita diurapi, kita dimeteraikan sebagai tanda miliknya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ia yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tuhan menyediakan ibadah ini untuk kita. Untuk melayani Tuhan di tengah ibadah ini juga diperlengkapi dengan 9 karunia dan 9 jabatan Roh Kudus yang dirampingkan dengan 5 jabatan Roh Kudus. Semuanya disediakan. Kemudian lewat pertemuan ibadah ini disediakan pembukaan rahasia firman. Kepada orang lain Tuhan hanya berbicara bersifat perumpamaan, bersifat dongeng nenek tua, cerita si kancil dan si kura-kura dan si buaya. Tetapi kepada kita disediakan, dikaruniakan pembukaan firman. Sampai nanti kita melangkah sesuai dengan ketetapan firman. Dan kita dibawa sampai pada satu titik perhentian, Yerusalem yang baru, kota mempelai, kota segi empat, kota setia. Itulah tutup dada keputusan pernyataan Tuhan. Ada di jantung hatinya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Setialah. Amin. Di luar ibadah, amin. Amin. Jangan sampai di luar ibadah aman. Di tengah ibadah dengar firman, amin, amin. Sesudah ibadah aman. Sing ada yang melihat ale. Tuhan di tengah ibadah, amin. Nanti sesudah di luar ibadah, amin. Di dalam ibadah, haleluya. Di luar ibadah, haleluya, haleluya. Jangan sampai di luar ibadah halelupa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diteguhkan dalam Kristus. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 2 dan 4. Puji Tuhan. Ya.
Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, 2 Korintus 5 ayat 2 dan 4. Baca. Selama kita di dalam kemah ini, Iya. kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Boleh tadi puji Tuhan, tadi Tuhan telah mengurapi kita, berarti memeteraikan tanda miliknya dengan Roh Kudus. Kalau kita diurapi berarti kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan itu merupakan jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita semua, termasuk kerajaan surga, bukan? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi perlu juga kita menyimak 2 Korintus 5 ayat 2 dan 4. Baca. Selama kita di dalam kemah ini, Ya. kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi Ya. di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ayat apa? Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, Ya. kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Iya. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Puji Tuhan. Selama kita diam di dalam kemah ini, dengan lain kata mendiami tubuh ini dan tinggal di dunia ini, kita pasti mengeluh. Kita pasti mengeluh. Mengapa? Karena begitu banyaknya tekanan, banyaknya pergumulan silih berganti, kesusahan yang begitu menghimpit membuat kita sampai mengeluh. Puji Tuhan. Tetapi lanjut ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita Ya. untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita Terus? sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan Ya. bagi kita. Tetapi Allah telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Bersabarlah, berarti yang dibutuhkan di sini adalah kesabaran dan ketabahan. Karena Tuhan Allah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat 2 dan 4. Selama kita mendiami kemah tubuh ini, lalu tinggal di dunia ini, kita banyak kali mengeluh karena terlalu banyak tekanan, banyak pergumulan silih berganti. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi pada ayat yang kelima, Allah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah kesabaran. Amin. Yang dibutuhkan di sini adalah ketabahan. Tabahlah, sabarlah, sampai nanti sampai tiba hari di mana pemeteraian itu memeteraikan kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, oleh sebab itu kita lihat dulu 2 Korintus 2 Korintus atau 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Lanjut. Maka oleh karena itu, Ya. hati kami senantiasa tabah. Ya. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, Ya. bukan karena melihat. Bukan karena melihat, terus. Tetapi hati kami tabah. Ya. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi supaya kita nanti boleh beralih dari tubuh ini kepada kediaman yang baru, Yerusalem yang baru, menjadi mempelai Tuhan, syaratnya adalah harus menjadi suatu kehidupan yang tabah.
Amin saudaraku. Amin. Tabah berarti tidak mudah tersinggung, tidak mudah mengeluh manakala kita mengalami tekanan yang begitu berat oleh karena banyaknya pergumulan-pergumulan silih berganti yang tidak berkunjung berhenti. Puji Tuhan, selama kita mendiami kemah ini, tubuh ini, tinggal di dunia ini, pergumulan tidak akan pernah berhenti. Tekanan selalu ada. Tetapi yang dibutuhkan adalah tabah saja ya. Amin saudaraku, tabah saja. Puji Tuhan. Lihat, ketabahan ini akan menuai suatu keuntungan yang besar nanti. Lihatlah, menuai suatu keuntungan yang besar. Yehezkiel 9. Onesimus mau tabah? Puji Tuhan. Semuanya tabah? Amin. Sampai nanti akhirnya kita menuai keuntungan yang besar. Yehezkiel 9 ayat yang keempat, ayat 4 dan 6. Baca judulnya. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, Boleh baca ayat 3? pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas keruk, Ya. tempatnya yang semula, Ya. ke atas ambang pintu bait suci. Ya. Dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Puji Tuhan. Ayat 4 terus. Firman Tuhan kepadanya, Ya. berjalanlah dari tengah-tengah kota, Iya. yaitu Yerusalem, Iya. dan tulislah huruf T Kota. pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Terus, tapi sabar, tapi tabah. Terus. Karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ya, selama 3,5 tahun. Ayat yang ke-6. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, Iya. bunuh dan musnahkan. Bunuh. Tetapi Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, semua yang ditandai dengan huruf T, semua yang sudah dimeteraikan pada dahi mereka, terus jangan singgung. jangan singgung. Terus, Dan mulailah dari tempat kudusku. iya, terus, Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. iya. Puji Tuhan. Perhatikan di sini. Semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, atau yang sudah dimeteraikan dahi mereka, sudah mendapat meterai pada dahi mereka, mereka itu semua, Tuhan berkata kepada penjaga itu, jangan singgung. Berarti Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan membela. Yang dibutuhkan di sini adalah kesabaran dari orang-orang yang saleh, ketabahan dari orang-orang yang sudah diteguhkan, ditanamkan di dalam Kristus, di dalam rumah Tuhan. Lihat pada ayat yang keempat, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Oleh karena ketabahan, akhirnya mereka yang menjadi miliknya Tuhan dimeteraikan di dahi mereka, mendapat meterai pada dahi mereka. Jadi jelas yang dibutuhkan di sini adalah kesabaran dari orang-orang saleh. Ketabahan dari orang-orang yang sudah diteguhkan di dalam Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jangan mudah berputus asa. Jangan mudah untuk patah semangat, apalagi kecewa. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan mudah kecewa kalaupun dikecewakan. Puji Tuhan. Jangan putus asa walaupun kelihatannya tidak ada harapan. Puji Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 3.
Wahyu 3 ayat yang ke-10 dan 12. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena engkau menuruti firman-Ku Ya. untuk tekun menantikan Aku, Terus. maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang Ya. akan datang Ya. atas seluruh dunia Ya. untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Puji Tuhan. 12. Barang siapa menang, Ya. ia akan dijadikan suatu guru Terus. di dalam bait suci Allah. Ya. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Ya. Dan padanya akan kutuliskan Ya. nama Allahku, Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku. yaitu Yerusalem baru Iya. yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Iya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan sendiri menyatakan kepada jemaat di Philadelphia, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Siapa mereka yang dilindungi pada hari pencobaan itu? Yaitu mereka yang pada dahinya tertulis nama Allah, nama kota kudus Yerusalem baru, dan juga nama Yesus anak Allah, anak domba Allah. Berarti mereka itu adalah orang-orang yang telah dimateraikan di dahi. Itulah yang mendapat perlindungan, yaitu mereka yang menjadi miliknya Tuhan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Di dahi mereka ada nama Allah, ada nama kota Allah, Yerusalem baru, dan nama anaknya, Yesus Kristus, anak domba Allah. Puji Tuhan. Jadi yang mendapat perlindungan nanti pada pada hari pencobaan itu adalah orang-orang yang telah menerima meterai Allah pada dahi mereka. Seperti sidang jemaat di Philadelphia. Jadi di dahi ini biarlah kiranya sudah melekat dan mantap nama Allah, dan kasihnya, melekat dan mantap nama anaknya. Itulah firman Allah. Dan sudah melekat kota Yerusalem, kota yang kudus. Itulah kota mempelai. Berarti itulah 12 batu permata, di mana pada setiap batu permata itu tertulis nama 12 keturunan daripada 12 keturunan suku Israel. 12 batu permata itulah harta yang berharga, juga merupakan milik kepunyaan Allah. Karunia-karunia dan jabatan Roh Kudus. Juga di sini termeterai nama Allah dengan tabiatnya kasih Allah. Tertulis juga nama anaknya, Yesus, anak domba Allah. Firman Allah sudah betul-betul mantap di dahi kita masing-masing. Dalam kepikiran kita tidak ada lagi yang lain selain kasih Allah. Dalam kepikiran kita tidak ada lagi yang lain selain firman Allah. Dalam kepikiran kita tidak ada lagi yang lain selain harta yang berharga, karunia-karunia dan jabatan Roh Kudus. Kita rindu terus untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan. Nanti mereka itulah yang mendapat perlindungan dan pembelaan pada masa hari kesesakan, aniaya antikris selama 3,5 tahun. Itu jaminan bagi kita. Jadi maka orang yang bosan beribadah, orang yang jenuh beribadah adalah orang yang tidak mengerti tentang meterai Allah. Orang yang tidak mengerti tentang jaminan dari Allah. Orang yang tidak mengerti tentang perlindungan dan pembelaan pada masa pencobaan selama 3,5 tahun. Mereka tidak mengerti itu. Tetapi bagi kita, ibadah ini sudah menjadi harga mati. Biarlah kiranya lewat ibadah ini kehidupan kita masing-masing diteguhkan di dalam Kristus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak ada alasan untuk mengatakan beribadah adalah kebosanan. Tidak ada alasan. Justru ibadah itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Sampai betul-betul nanti meterai Allah itu mantap pada dahi kita masing-masing. Setuju? Amin. Puji Tuhan. Nah sekarang
Wahyu 13 ayat 8 sampai 10. Kembali baca. Ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya, terus Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. dia menyembah antikris. Puji Tuhan. Terus Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang Ya. telah disembelih. puji Tuhan. Terus Barang siapa bertelinga, Ya. hendaklah ia mendengar. iya. Terus Barang siapa ditentukan untuk ditawan, Ya. ia akan ditawan. terus Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. puji Tuhan. Terus Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya sampaikan dengan tandas. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kita semua dibenarkan oleh karena iman, dan itu merupakan kasih karunia, kemurahan dari Tuhan bagi kita. Amin, saudaraku. Amin. Sebab pada masa kesesakan itu terjadi nanti, di sini dikatakan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Tetapi dengan ketabahan dari orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang diteguhkan di dalam Kristus lewat ibadah ini, satu kali nanti akan mendapat perlindungan, pembelaan dan pemeliharaan dari Tuhan, karena mereka sudah menerima meterai dari Allah yang hidup. Itulah Roh Kudus yang sudah dimeteraikan pada dahi mereka semua. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi, jangan sampai kita mengabaikan apa yang sudah Tuhan nyatakan ini tentang jaminan keselamatan bagi jiwa kita. Amin. Amin. Jangan sampai kita abaikan itu, supaya kita jangan mengalami kerugian yang besar. Puji Tuhan. Sekarang praktek dari meterai Allah, praktek untuk menerima meterai Allah. Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat yang ke-12. Barang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Amin. Jangan mengabaikan apa yang sudah kita terima, itu berkat pemeliharaan bagi kita semua. Wahyu 3 ayat 12, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Barang siapa menang, Ya. ia akan kujadikan soko guru Terus. dalam bait suci Allahku. Ya, terus Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. tidak keluar lagi dari situ. Terus Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama Allahku, nama kota Allahku, kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, ya. yang turun dari surga dari Ya. Allahku, dan nama yang Puji baru. Tuhan. Haleluya. Jadi praktek dari praktek untuk mendapat meterai Allah adalah, puji Tuhan, dijadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Dijadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Puji Tuhan. Soko guru menunjuk kepada orang-orang yang menjadi tiang penopang di dalam bait suci Allah. Soko guru sama dengan orang-orang yang menjadi tiang penopang di dalam rumah Tuhan. Saudara, jadilah tiang penopang di dalam rumah Tuhan. Jadilah tiang penopang dalam rumah Tuhan. Selama ini kita menopang banyak perkara di dunia ini. Puji Tuhan. Menopang banyak hal di dalam dunia ini. Menopang tempat di mana kita bekerja. Menopang pekerjaan tempat di mana kita bekerja. Masih banyak yang lain kita topang. Tidak salah, tidak salah. Tetapi jauh lebih penting menyangkut keselamatan jiwa. Menyangkut keselamatan jiwa, jadilah soko guru di dalam rumah Tuhan. Menjadi penopang di tempat kita bekerja itu menyangkut perut. Tetapi menopang menjadi tiang penopang dalam rumah Tuhan menyangkut keselamatan jiwa. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami.
Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Harus, supaya pada akhirnya nanti mendapat meterai dari Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang hidup sebagai keluarga Allah. Ya. Terus. Ini jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Yang disebut dengan keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, berarti tidak mati rohani. Jemaat dari Allah yang hidup berarti tidak mati rohani. Puji Tuhan. Saudaraku, daging itu mati, tetapi roh itu hidup. Berarti tidak menuruti keinginan daging, tidak menuruti kepentingan diri. Prakteknya menjadi tiang penopang dalam bait suci Allah. Menjadi tiang penopang dalam bait suci Allah. Tadi yang disebut dengan keluarga Allah yakni jemaat dari Allah yang hidup. Hidup berarti tidak mati rohani. Perlu untuk diketahui, daging itu mati, roh yang memberi hidup. Berarti supaya tidak mati, tidak lagi menuruti keinginan daging dan tidak menuruti kepentingan diri. Prakteknya, strip pertama menjadi tiang penopang dalam bait suci Allah. Strip yang kedua menjadi dasar kebenaran. Menjadi dasar kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita lihat dulu Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Kembali baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Terus. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Ya. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya. Menjadi soko guru berarti menjadi orang. Ya. Menjadi soko guru berarti berada di dalam bait suci Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Menjadi soko guru berarti berada di dalam bait suci Allah. Begitu ya. Berada di dalam bait suci Allah. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Itu adalah kunci Daud. Ya, pendeknya jemaat di Philadelphia ini memiliki kunci Daud. Fungsi kunci itu membuka untuk selanjutnya kita berada di dalamnya dan tidak untuk keluar lagi dari sana. Amin, saudaraku. Tidak untuk keluar lagi dari sana. Jadi menjadi soko guru berarti berada di dalam rumah Tuhan, tidak lagi keluar dari sana. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita ada di dalam rumah Tuhan, tekun untuk beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Jangan keluar lagi dari sana. Kalau Tuhan mempercayakan karunia-karunia dan jabatan-jabatan, teruskan, pikul di atas pundak masing-masing. Jangan sesuka hati. Jangan lagi hidup dengan sesuka hati. Puji Tuhan. Tetapi betul-betul bertanggung jawab. Bertekunlah di dalamnya. Puji Tuhan. Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Tetap ada di dalamnya. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian yang dimaksud dengan dasar kebenaran artinya A. Menjadi contoh teladan, menjadi kesaksian dalam perkataan dan perbuatan. B. Menjadi ujung tombak, ya. Sama dengan kepala bukan ekor. Dengan lain kata, tidak ikut-ikutan. Ya, puji Tuhan. Jadi orang lain berkorban, kita ikut berkorban. Kalau bisa jadi ujung tombak, kita yang memulai. Itulah dasar kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Itu ujung tombak.
Di dalam hal kita memulai termasuk di dalam hal berkorban supaya nanti orang lain mengikuti. C. Menjadi pembuat sejarah. Ya. Bahasa asingnya history maker. Ya, pembuat sejarah atau history maker. Itu yang disebut dengan dasar kebenaran. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca ayat-ayat terakhir, Wahyu 3 ayat yang ke-7. Wahyu 3 ayat 7 baca. Demikian firman Tuhan Ya. kepada jemaat di Philadelphia. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ya. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya. Terus? Apabila ia membuka, Ya. tidak ada yang dapat menutup. Ya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat Ya. membuka. Perhatikan. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Sebaliknya apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji Tuhan. Sebab itu, biarlah kiranya kita semua menjadi soko guru di dalam rumah Tuhan. Itulah kunci Daud. Jadilah soko guru di dalam rumah Tuhan. Itulah kunci Daud. Sebab apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Sebaliknya apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Maka bagi kita adalah menjadi soko guru sudah menjadi harga mati. Melayani Tuhan sudah menjadi harga mati. Itulah kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Sebaliknya apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Berarti pelayanan itu sudah menjadi harga mati. Menjadi soko guru sudah menjadi harus harga mati. Jangan main-main. Barang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Jangan anggap enteng. Jangan pergi dan datang sesuka hati melayani Tuhan. Tak jelas keadaan orang yang melayani seperti ini. Masuk, keluar. Pergi, datang. Itu tidak benar. Dapat dipahami, saudara? Amin. Puji Tuhan. Tidak boleh melayani dengan sesuka hati. Miliki kunci Daud. Tuhan yang menentukannya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Sebaliknya apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Biar dia orang penting di dunia ini. Biar dia pejabat tinggi. Sekalipun dia seorang cendekiawan. Sekalipun dia orang yang memiliki harta yang banyak, dia tidak dapat membuka. Berarti menjadi soko guru di dalam rumah Tuhan sudah menjadi harga mati. Supaya kita ada di dalamnya. Tuhan tidak bisa disogok. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin. Jadi jangan kita terpaksa melayani, jangan terpaksa berkorban. Jadilah soko guru. Jadilah dasar kebenaran. Itu kunci Daud. Miliki kunci Daud. Puji Tuhan. Lalu Kidung Agung 4 ayat 8 sampai 9. Ayat-ayat terakhir. Berbahagia ya yang sudah berada di dalam bait suci Allah, artinya menjadi soko guru. Berbahagia. Berbahagia. Menyesal atau berbahagia? Berbahagia. Mari. Kidung Agung 4 ayat 8 sampai 9. Baca. Demikian firman Tuhan. Tadi setelah mempelai perempuan, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan, sesudah itu ayat 8 sampai 9. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, Ya. pemimpinku. Puji Tuhan. Terus Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. dia Turunlah dari puncak Amanah. turunlah dari sana. Terus Dari puncak Selir Iya. dan Hermon. iya Dari liang
Puji Tuhan, dari liang-liang singa. Puji Tuhan, tidak dikatakan turunlah dari Gunung Sion, tetapi turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dan dari liang-liang singa. Itu bukan tempat dari mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan ada di hati Tuhan. Terus dari pegunungan tempat macan tutul. iya, terus Engkau mendebarkan hatiku. hati Tuhan berdebar-debar. Tuhan tidak mau kehilangan mempelai perempuannya. Amin. Terus. Dinda pengantinku. Iya, terus. Engkau mendebarkan hati Iya. dengan satu kejapan mata. Iya. Dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Puji Tuhan. Hati Tuhan sedang berdebar-debar kepada mempelai perempuannya. Mempelai laki-laki tidak mau kehilangan mempelai perempuan. Mempelai laki-laki merindukan supaya mempelai perempuan ada di jantung hati Tuhan. Saat ini kita ini bagaikan berada di puncak Amana, bagaikan puncak Senir dan Hermon. Bahkan kita bagaikan berada di liang-liang singa dari pegunungan tempat macan tutul. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan mendambakan kita karena kita juga sabar dan tabah ketika manakala kita berada di liang-liang macan tutul. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Memang saat ini situasi yang sangat genting, mendebarkan hati mempelai laki-laki surga. Tetapi biarlah kita tetap ada di Gunung Sion, miliki kunci Daud, menjadi soko guru, menjadi tiang penopang, menjadi dasar kebenaran. Puji Tuhan. Sekarang hati Tuhan berdebar-debar. Apakah kita tabah, sabar dalam rumah Tuhan menjadi soko guru atau tidak? Puji Tuhan. Tetapi yang pasti di sini dikatakan dengan satu kejapan, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, di sini selama kita mendiami kemah tubuh ini, kita mengeluh karena banyaknya tekanan, kesulitan menghimpit. Hati Tuhan berdebar-debar. Amin. Jangan sampai karena itu, jangan sampai karena liangnya macan tutul, jangan sampai karena seperti berada liangnya singa, sehingga hati Tuhan berdebar-debar. Tetapi Tuhan mau melihat seuntai kalung perhiasan di leher kita. Tuhan mau kalung emas dikalungkan di leher kita. Dia sangat berdebar-debar menantikan mempelai perempuannya. Amsal 3 ayat terakhir. Amsal 3 ayat yang ketiga. Amsal 3 ayat yang ketiga. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Iya, terus. Kalungkanlah itu pada lehermu. Iya. Tuliskanlah itu pada Ya. hatimu. Puji Tuhan. Haleluya. Ingat, hati Tuhan sedang berdebar-debar melihat kita semua. Tetapi Tuhan mau melihat kalung emas di leher kita. Amin. Itulah kasih dan setia. Itulah kasih dan setia. Biarlah firman pengajaran mempelai ditulis di dalam loh daging, dimateraikan dalam loh daging, ditukik di hati kita masing-masing. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan sedang menantikan kita. Biarlah kiranya kalung emas itu ada di leher kita, kasih dan setia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita tetap menjadi soko guru Tuhan, soko guru dalam rumah Tuhan. Kalau tidak, menjadi suatu kehidupan dengan situasi fluktuasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.